Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Amerika Serikat dan perbedaan dengan di Indonesia. Dosen pengampu oleh Bapak U'up Gufron SSMUD dan disusun oleh saya sendiri, Raihana Fauzia Wildan dengan NPM 2021-125-00702. Mata kuliah Cross Cultural. Universitas terbaik di dunia 5 tahun berturut-turut, yaitu ada Stanford University, Massachusetts Institute Technology, and Harvard University, dan 3 universitas tersebut berada di Amerika Serikat. Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan. Yang pertama ada transcendentalisme, yaitu mengekspresikan hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaan yang hidup, dinamis, dan progresif. Pendidikan Amerika berpijak pada landasan kependidikan yang berupa pemikiran kefilsafatan, keilmuan, dan wawasan-wawasan lain. Yang kedua, landasan pendidikan pragmatisme, yaitu pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan pendidikan nasional Amerika. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk mencapai kesatuan dalam kebinekaan. Kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Politik pendidikan Amerika. Poin pertama, pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian yang disebut dengan state dan pemerintah daerah yang disebut dengan distrik. Poin kedua, sistem pendidikan Amerika Serikat ialah sangat menonjolnya desentralisasi. Poin ketiga, pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah daerah memiliki aturan dan tanggung jawab administratif masing-masing yang sangat jelas. Poin terakhir, badan legislatif, judikatif, dan eksekutif federal sangat aktif dalam proses pembuatan keputusan mengenai pendidikan. Wajib belajar di Amerika dan di Indonesia. Di Amerika, 5 tahun elementary, 3 tahun middle school, dan 4 tahun high school, dengan sebutan kelas 9 sebagai freshman, kelas 10 sophomore, kelas 11 junior, dan kelas 12 senior, dan saat kelas 3 SMA, di Amerika sudah mendapat gelar diploma. Jika di Indonesia, wajib belajar 9 tahun dengan 6 tahun SD atau elementary, 3 tahun SMP atau junior high school, dan saat kelas 3 SMA mendapat ijazah. Selanjutnya, di Amerika ada home access untuk melihat perkembangan nilai atau grade, dan nilai akhirnya bukan nilai 8 atau 9, namun menggunakan persentase dan grade A+, A, B, C, dan lain-lain. Jika di Indonesia, tiap semester ada terima rapot untuk hasil akhir. Di Amerika Serikat, ada perbedaan jam awal masuk. Senin dan Jumat jam 7.42, Selasa jam 8.14 karena jam awal untuk planning guru, dan Rabu hingga Kamis disebut block day. Kelas dimulai jam 7.43. Block day berbeda dengan hari biasa yang 1 jam pelajaran kira-kira 50 menit. Block day hanya ada 3 pelajaran yang tiap pelajaran kira-kira 2 jam. Jika di Indonesia, jam masuk ke sekolah jam 7 pagi. Di Amerika, tidak ada upacara bendera, tetapi setiap akan memulai hari dengan belajar, harus membaca ikrar. Dan di samping ini ialah ikrar tersebut. Nah, kalau di Indonesia, tentunya ada ya upacara bendera di hari Senin, dan juga upacara memperingati Hari Nasional. Selanjutnya, jenjang pendidikan Amerika. Yang pertama ini ada preschool. Jadi preschool itu semacam playground kalau di Indonesia. Untuk 4 to 5 years old, half day. Learningnya is numbers, intro to alphabet, sing, play, and dance.
Nah, yang kedua ini ada kindergarten. Kalau di Indonesia itu sebutannya taman kanak-kanak, yaitu untuk 5 years old. Learning is alphabet, words, phonics, numbers, things, play, and art. Selanjutnya ada primary school atau sebutannya SD jika di Indonesia. Untuk 6 to 12 years old, learning is math, science, words, phonics, dictate words, and vocabulary. Selanjutnya junior high or middle school atau sebutannya SMP jika di Indonesia. Dan untuk grade 7 to 8 or grade 7 to 9 ini tergantung dari sekolahnya. And 12 to 14 years old. Selanjutnya high school or SMA from grade 9 to 12. Dan ada beberapa high school di Amerika yaitu public school, private school, and charter school. Kalau public school ini tidak diwajibkan untuk memakai seragam. Selanjutnya college or community college or technical school. Belajarnya 2 years dan mendapatkan associate degree. Dikatakan technical school karena di community college, mahasiswa-mahasiswa mengambil subjek sesuai interest masing-masing. Selanjutnya university. University ini sama dengan community college. Kalau di Amerika, belajarnya selama 4 tahun dan mendapatkan bachelor degree. Dan ada juga undergraduate school adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan S1. Undergraduate school ini 4 years of education at the university for bachelor degree. Selanjutnya graduate school, 2 years or more of education at the university for master degree. Selanjutnya postgraduate school, 4 years or more of education at the university for doctorate degree. Kurikulum Amerika dan Indonesia. Di Amerika, kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian. School district yang harus mengacu pada AEP or Educate Yearly Program. Poin kedua, kurikulum sistem sekolah umum di Amerika Serikat ditentukan oleh otoritas lokal di bawah kendali distrik atau negara bagian. Poin selanjutnya, metode pendidikan yang berbeda di antara negara bagian berdampak pada bagaimana pengajaran dan pembelajaran berlangsung, yang mengakibatkan inkonsistensi secara nasional. Kurikulum di Indonesia ditentukan oleh Undang-Undang Sisdiknas dan terpusat di bawah Kemendikbud. Metode pendidikan yang tersentral berdampak pada ketidakmerataan pendidikan dan guru tidak dapat menentukan kurikulum sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Mata pelajaran di Amerika dan di Indonesia. Mata pelajaran wajib di Amerika yaitu Science, Mathematics, English, and Physical Education. Selanjutnya mata pelajaran pilihan meliputi Athletics, Career, Computer, Foreign Language, and Performing Art. Jika mata pelajaran di Indonesia yang wajib meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan IPA, dan Pendidikan IPS. Mata pelajaran pilihan yaitu ekstrakurikuler. Kesimpulan perbedaan pendidikan antara negara Amerika Serikat dan negara Indonesia. Yang pertama, peraturan baris berbaris dan Pledge of Allegiance. Di Indonesia, kita sudah terbiasa dengan kegiatan upacara. Dari kecil sudah diajarkan aba-aba peraturan baris berbaris atau yang disebut PBB, yang biasa dilakukan oleh tentara. Ini merupakan bentuk penanaman nilai nasionalisme. Jika di Amerika Serikat, PBB tidak diajarkan. Siswa-siswi di Amerika Serikat melakukan sesuatu sebelum memulai kegiatan belajar. Siswa-siswi di Amerika Serikat melakukan sesuatu yang bernama Pledge of Allegiance. Di sini mereka mengucapkan sebuah pernyataan kesetiaan selagi menghadap kepada bendera Amerika Serikat. Kedua, pelajaran agama. Agama adalah suatu hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Setidaknya seminggu sekali ada mata pelajaran agama di kelas. Sedangkan di Amerika Serikat, agama dianggap sebagai satu hal yang sangat pribadi. Karenanya, secara umum agama tidak dibahas di ruang publik, termasuk sekolah. Yang ketiga, biaya pendidikan. Salah satu yang penting dalam urusan pendidikan adalah faktor biaya. Di Indonesia, sekolah negeri memiliki biaya pendidikan yang relatif murah.
jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta. Sedangkan di Amerika Serikat, sekolah negeri atau public school bebas biaya pendidikan di Amerika Serikat disediakan secara gratis. Yang terakhir, ujian sekolah dan ujian nasional. Murid-murid di Indonesia tentu lelah menghadapi berbagai ujian seperti UTS, UAS, ujian sekolah, dan ujian nasional. Namun, karena sifat pemerintahan Amerika Serikat yang terdesentralisir, mereka tidak memiliki standar pendidikan nasional, sehingga tidak memiliki ujian nasional. Sekolah negeri di Amerika Serikat memiliki 3 ujian standar, dan 2 dari 3 ujian tersebut tidak mempengaruhi kelulusan murid. Ujian National Assessment of Educational Progress or NAEP hanya digunakan untuk mengetahui kemampuan belajar siswa dalam suatu daerah. Sedangkan State Achievement Test hanya digunakan untuk menentukan apakah suatu sekolah akan mendapatkan dana tambahan dari pemerintah. Selain itu, ujian yang diwajibkan hanyalah ujian kelulusan SMA. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.